Tapi Depok ya? Depoknya mana nih maunya? Saya Depoknya itu Bang, rumahnya dekat Kelapa Dua Depok. Kelapa Dua. Nah, di situ ada situs tuh ya, belakang dulu saya menyebutnya rumah tahanan militer ya. Hidupnya dari menangkap ikan di sungai ya. Iya. Kalau sekarang nyebar ya, ketemu sampah ya. Ya. Itu keren tuh ya, karena pulau kecil ada peninggalan yang cukup beragam dan jauh. Jangan-jangan sih itu situs sebenarnya itu. Ya, besok jangan digali bawah tanahnya. Iya, bahaya ya. Bahaya ya. Gantung ininya sih ya. Misalnya kita pengen tahu komposisi mineral dari tanah itu ya, atau dari gerabah itu ya. Nah itu memang ada ya laboratorium materiologi dan mineralogi. Misalnya di UI itu ada gitu ya. Atau kalau kita ketemu arang pengen tahu usianya gitu, ada di Batan ya, nuklir ya. Selamat malam rekan-rekan Media Kreatif. Hari ini kita balik lagi sama Profesor Ali Akbar. Nah, ini masih bicara tentang arkeologi, purbakala, dan lain-lain. Yang pertama kali saya bilang terima kasih, ini kedua kalinya saya disediakan tempat di sini, di rumahnya. Cukup estetik rumahnya, kalau bisa mampir ke sini lagi, nanti yang ketiga boleh. Nah, sekarang kita mau bahas tentang, kan kita nggak mungkin loh Bang, cerita tentang situs Gunung Padang terus, ya kan? Ada nggak sih Bang, situs-situs yang lain tuh yang menarik juga, tapi di sekitar rumah kita gitu, mungkin, nah saya tinggalnya di Depok nih. Ada nggak sih, secara juga Bang kan S1, S2, S3, plus mengajar juga di Depok. Ada nggak sih hal-hal menarik tentang Depok? Mungkin juga ada kali jalurnya atau bagaimana. Bisa nggak Bang kita cerita tentang itu? Atau yang lain, yang nggak boleh cerita yang lain, boleh. Jadi tidak, di Indonesia itu tidak perlu situs Gunung Padang aja ya? Boleh. Oke Bang, gimana Bang? Jadi kebetulan saya udah berkesempatan ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya udah semua lah yang besar-besar ya. Tapi Depok ya, Depoknya mana nih maunya? Saya Depoknya itu Bang, rumahnya dekat Kelapa Dua Depok. Kelapa Dua. Nah di situ ada situs tuh ya, belakang dulu saya menyebutnya rumah tahanan militer ya, RTM. Nggak tahu ya, sekarang masih? Masih ada RTM? Ya, nah di belakang itu tuh ada situs. Ya kalau di arkeologi kita menyebutnya situs Kelapa Dua. Situs Kelapa Dua? Jadi sudah ditemukan oleh para senior-senior saya tahun 1977 kali ya. 77 mereka udah ekskavasi tuh di situ tuh ya. Saya masih bayi di situ ya. Ya mereka udah kali-kali begitu ya. Jadi udah situs di situ ya. Nah belakangan pas saya kuliah ya, terus saya baca-baca laporan, ada situs itu, akhirnya saya telusuri gitu ya. Masih ada nggak gitu ya. Ternyata pas saya telusuri masih ada situs itu. Ya, dia ada di pinggir ya, di aliran Sungai Ciliwung. Ya. Nah karena memang saya ilmunya itu ya, belajarnya itu, akhirnya sudah pelajari dulu jenis-jenis peninggalan di situ. Ada gerabah ya, tembikar ya, yang tanah liat yang dibakar gitu ya. Terus ada beliung persegi ya, segi 4, alat batu ya. Kalau masyarakat dulu ya di sepanjang aliran sungai dimanapun di Indonesia itu biasanya menyebutnya gigi geledek atau gigi petir. Ya, tahun 70-an ya. Kalau Masnya kayaknya baru 20 tahun kan umurnya ya. Nah, nggak ngerti. Jangan sisa aja Bang. Ya, jadi yang umur 70-an, 60-an itu menyebutnya gigi geledek ya, atau gigi petir. Karena sering ditemukan ya ketika setelah hujan deras, itu ada benda segi 4 ya, agak mengkilat ya, dan terbuat dari batu ya. Dan seperti gigi bentuknya, jadi dianggap ada petir gitu, giginya Thor gitu atau giginya siapa jatuh. Nah itu ada ketemukan ya di situ ya. Terus ada manik-manik ya, manik-manik yang seperti perhiasan, ada gelang batu ya. Nah itu di Kelapa Dua ada ya. Seberangnya lagi ya, di Pondok Cina ya. Pondok Cina? Tahu Jalan Yahya Nui? Tahu. Nah itu ya, Masnya rumahnya di mana? Saya rumahnya di Kelapa Dua. Kelapa Dua ya, iya. Jangan-jangan sih itu situs sebenarnya itu. Ya, besok jangan digali bawah tanahnya. Iya, bahaya ya. Bahaya ya. Nah, jadi ada peninggalan-peninggalan prasejarah ya dari periode bercocok tanam ya, mungkin sekitar 2000-an ya, atau 1000-an ya sebelum Masehi. Tapi dia tidak berbentuk bangunan-bangunan yang seperti di situs Gunung Padang ya, dia pemukiman. Kalau di
agak ke utaranya sedikit ya, di Condet ya, itu masih mereka katakanlah berkerabat ya. Peninggalnya sama, di situ ada ini apa namanya? bandul dari terakota untuk pemberat jala. Ya, jadi kalau orang menebar jaring ya supaya bentuknya bagus ya, ada pemberatnya itu terbuat dari terakota, itu kita ketemu di Condet ya. Jadi mereka hidupnya dari menangkap ikan di sungai ya. Iya. Kalau sekarang nyebar ya, ketemu sampah ya. Ya, kayak gitu. Di mana lagi? Mau di mana lagi? Oh, Mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Itu di Depok ada. Nah, itu ada sampai sekarang di 2024 masih ada bekas-bekasnya atau gimana, Bang? Apa udah pernah? Rata-rata sekarang kan sudah ada pemukiman ya. Ya. Tapi kalau saya telusuri ya, terakhir saya mampir ke Lenteng Agung, itu masih ada tuh kelihatan ya. Tahun? 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kita cari ya di pesisir sungai yang belum ada pemukiman. Ya, masih ada tanah yang kelihatan kosong gitu. Kita cek-cek masih ada tuh pecahan-pecahan gerabah ya. Terus di Pejaten ya kita telusuri. Jadi kebetulan kita disupport pakai perahu karet. Perahu karet, naik perahu karetnya tuh dari di Jalan Juanda tuh, jembatan tuh. Betul. Turun naik perahu karet terus sampai di mana ya lupa saya tuh. Ya sampai ke Condet lah gitu ya. Nah, kalau ada yang lokasinya bagus turun sebentar ngecek. Ya masih ada beberapa situs yang apa? Ya memang harus pelan-pelan ya dilihat ya seperti itu. Tapi dicek lagi setelah ketemu apa cuma lewatin aja atau? Dicek terus dilewatin ya. Kita foto ya sampai akhirnya sampai ke Condet memang ya. Berhenti di situ ya. Oke. Nah, ini kita kemarin lupa bahas, Bang. Kalau kita menemukan suatu menemukan suatu gerabah, menemukan tadi kayak jala, pemberat jala, itu ada lab khususnya nggak sih? Kalau kita kan darah ada di rumah sakit. Kalau ini lab khususnya ada atau gimana, Bang? Labnya tuh tergantung ininya sih ya. Misalnya kita pengen tahu komposisi mineral dari tanah itu ya atau dari gerabah itu ya. Nah itu memang ada ya laboratorium materiologi dan mineralogi. Misalnya di UI itu ada gitu ya. Atau kalau kita ketemu arang pengen tahu usianya gitu ada di Batan ya. Nuklir ya. Jadi tergantung dari ininya. Ada juga misalnya kita pengen tahu dia ada sisa-sisa tanamannya kayak gitu ya. Ya ke lab-labnya biologi ya seperti itu. Tapi kalau manusia ketemu kayak kadang ya kita tes DNA. Ya tes DNA seperti itu. Oke. Nah, terus itu kan yang apa namanya udah agak lama ya. Nah, tapi yang baru-baru ini ada lagi nggak, Bang? Yang bener-bener baru aja ketemu nih, kayak ya mungkin di belahan Indonesia wilayah mana gitu yang baru ya. Baru tuh saya bilang tuh baru digali atau baru diekskavasi dan kelihatannya bakal jadi hits ke depannya gitu, kayak Gunung Padang. Oh ya, ini khusus ini pemirsa apa namanya? GDA Kreatif. Ya, ada baru kali ini saya sampaikan di podcast ya. Kalau di berita sudah ada di media online ya. Jadi sebenarnya baru sebulan lalu lah katakanlah ya. Niatnya nggak melakukan penelitian, hanya mendampingi mahasiswa yang sedang melakukan pengabdian masyarakat. Ya, saya kan juga dosen ya. Jadi ketika ada mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat ke daerah yang cukup jauh di Banda Neira namanya. Maluku ya. Terus saya belum pernah ke sana gitu ya. Terus mahasiswa, saya juga khawatir dong kalau mahasiswa kita kirim langsung begitu ya. Akhirnya saya dampingi. Awalnya sih cuma mendampingi aja biar kegiatan sukses ya. Tapi begitu nyampe di sana gitu ya, warga di sana gitu ya, di sana ada Universitas Banda Neira namanya ya. Pak Rektornya tahu kebetulan gitu ya. Mereka dikasih tahu kayaknya sama mahasiswa saya gitu ya. Pak Ali Akbar mau ke sini, terus langsung mereka bilang ada batu yang kayak Gunung Padang di Banda Neira gitu. Terus saya bilang, ya antar dulu ya, saya nemani mahasiswa dulu gitu. Ya, ternyata setelah kegiatan selesai, oke, ada di mana? Di seberang pulau ya, cuma 10 menit dari Pulau Banda gitu, Pulau Banda Neira. Ya udah naik 10 menit. Itu sebenarnya kalau browsing ya, itu sering dijadikan objek foto. Batu-batu yang persegi yang unik gitu ya, terus kemudian sering buat snorkeling ya. Nah yang kayak begitu-begitu saya suka tuh. Kenapa? Karena ada sumber materialnya.
Hmm. Ya kan, ada batunya gitu ya. Iya. Nah, kemungkinan di sekitar situ ya beberapa batu dicopot ya, dipakai, dicopot, disusun, Bentuk. dijadikan bentuk tertentu gitu ya. Makanya ketika ada informasi ada batu seperti itu, namanya batu kolumnar join ya, atau kekar tiang atau kekar kolom. Oke, berapa menit dari tempat dari Banda Nera? Paling cuma 10 menit naik perahu gitu ya udah. Ternyata begitu saya ke sana emang betul sumber batuannya berlimpah. Nah, terus langsung saya cari bukitnya mana yang tertinggi. Karena pemujaan itu biasanya di tempat yang tertinggi gitu. Begitu ke tempat yang tertinggi ada menhirnya, didirikan tegak, ya tegak gitu ya. Batu tegak yang berasal dari kolumnar join. Jadi dibawa, digotong oleh masyarakat zaman prasejarah, taruh di situ. Nah, bengonglah orang-orang gitu ya, karena dipikirnya semua di pulau itu alami. Ternyata sudah disusun sebenarnya. Ada tangganya juga ketemu ya. Jadi setelah saya amati, orang kebetulan kita datang dari perahu di katakanlah sebelah kiri gitu ya. Saya puterin pulaunya, pulau kecil ya. Di sebelah sini ada sebenarnya tempat pendaratan perahu, dan dari mendarat itu orang naik ke bukit udah dibikinin tangga batunya zaman dulu. Ya, terus udah naik tangga sampai di tempat yang agak datar, dikasih batas ada persegi 4 ya, dari batu semua ya, baru menuju bukit yang ada menhir atau batu tegak tadi. Ya, itu keren tuh ya, karena pulau kecil ada peninggalan yang cukup beragam dan jauh. Maksudnya kita udah tahu lah peninggalan-peninggalan di pulau besar ya, Jawa ya, Kalimantan, Sulawesi ya, Papua dan lain sebagainya. Tapi ini yang kecil-kecil ternyata ada peradaban. Wow. Ya, nah bayangkan Indonesia ada berapa pulau? Banyak ya, sekitar katakanlah 17.000 ya. Bisa jadi pulau-pulau itu ada peninggalannya semua jadinya. Ya, karena Banda itu kecil sekali ya, di peta ya, Banda Nera kecil sekali ya. Dia harus di zoom baru kelihatan, dan ternyata peninggalannya luar biasa ya. Dia bukan hanya dari zaman kolonial yang terkenal dengan rempah-rempah ya, pala, cengkeh. Sebenarnya sejak masa prasejarah orang sudah datang di situ. Pecahan gerabah juga ada di situ ya. Dilanjutin, Bang? Belum ya, belum. Karena jauh, mahal kan? Pernah situ? Enggak, mahal. Mahal memang, betul ya. Nah, ini sekarang lagi dicari dana ya, supaya kita nanti bikin tim di sana ya. Dan supaya ini efektif, teman-teman dari Universitas Banda Nera nanti kita kerjasama ya. Nanti kita bikin kayak semacam sekolah arkeologi ya. Kita pelatihan bareng dulu di sana ya. Nah, teman-teman mau ikut nggak? Gitu. Boleh. Boleh ya. Itu nanti kita bikin pelatihan dulu, sebagian dari sana gitu ya. Nanti sebagian dari katakanlah dari Depok gitu. Nanti kerja bareng ya. Gratis kan, Bang? Kita coba ya. Nanti saya lagi saya juga senang banget nih kalau ada acara begini ya. Kita mudah-mudahan ada yang dengar, nanti mau ada sponsor, dengan senang hati. Siap. Oke, nah terus kalau kita bicara di Banda Nera itu kan, Bang, dari Maluku ke Banda Nera itu butuh berapa jam tuh kemarin Abang sana? Wah, ini menarik nih ya. Jadi dari Jakarta ya, Jakarta ke Ambon. Betul, Ambon dulu. Ambon jam tuh 2 jam kali ya. Ambon tuh naik pesawat 3-4 jam. Ya. Nah, terus dari Ambon itu naik pesawat yang kecil ya, cuma 10 orang ya. Betul. 10 orang itu 1 jam. Betul. Kalau nggak dapat pesawat berarti naik perahu. Iya. Kapal laut ya. Nah, saya kebetulan baliknya naik kapal laut tuh. Iya. Namanya lupa saya gitu ya. Ada dua yang saya yang agak cepet, yang satu lagi yang agak lama ya, 20 jam kali gitu. Namanya Pangrango gitu. Mahasiswa tuh naik yang 20 gitu ya. 20 jam? 20 jam kalau nggak salah ya. Entah karena beneran 20 jam atau ya karena ombak gitu ya. Nah, kalau yang saya balik itu, lupa namanya gitu ya. Pelnia gitu ya. Itu 7 jam. Ya, baliknya dari Banda ke Ambon 7 jam, terus nanti nyambung lagi pesawat ya. Seperti itu. Balik lagi ke yang tadi, itu kira-kira yang hidup di sana itu tahun berapa itu? Kalau cuma mengira-ngira ya, berapa sebelum Masehi, atau kalau Gunung Padang kan ada yang sampai 11.000. Ya. Dikira-kira Abang deh, berdasarkan profesional judgment Abang aja. Dia yang sekitar 2000-an kayaknya, ya 2000-an sebelum Masehi. Oh, berarti sudah lebih. Ya, itu tanpa ekskavasi ya. Mengacu ke situs Gunung Padang ya. Mata telanjang kita aja. Nanti kalau ternyata dipindah ya, di scan gitu ya, ternyata ada lagi lapisan yang lebih tua ya, terus dicek usianya ya, siapa tahu ya. Wih.
Ya guys, ditunggu guys. Siapa tahu nanti GDA bisa mampir ke sana bareng Bang Ali Akbar nih. Oke nih ya, jadi buat teman-teman, buat para institusi atau orang-orang yang udah kenal kredibilitas Bang Ali Akbar nih, kita tunggu nih kalau kita mau bicara tentang situs Banda Neira bisa seperti situs yang gede kemarin Gunung Padang nih Bang. Jadi mungkin Abang bisa sampein hal-hal yang bisa dibilang tuh kayak mengundang massa untuk ikut support ke sini gitu karena tempatnya jauh, butuh biaya gede, butuh scanner juga gede dan kita ketemu lagi nih peradaban di Indonesia yang jauh dari manapun tapi ternyata peradabannya belum digali. Ya. Nah, Ya, yang pasti kita udah tahu ya, Banda Neira tuh tempatnya indah. oh indah Ya, banget. pantainya luar biasa begitu ya. Yang senang snorkeling juga snorkeling ya. Itu dikenal dengan rempah-rempah ya, jalur rempah ya. Terus dia ada kita waktu itu datang ke beberapa pulau sebenarnya. Kecil-kecil tuh pulau. Tiap pulau itu ada keunikannya ya. Terus ada juga yang senang dengan tarian ya, cakalele juga ada. Pokoknya budayanya menarik ya. Ada di tadi Banda Neira ya. Terus tadi ada peninggalan megalitik yang ada menhirnya tuh Pulau Karaka namanya. Nah di Banda Neira sendiri ada menhir-menhir, ya, ada pemukiman masa lalu ya. Terus ada istilah kita batu yang untuk tempat bermusyawarah ya, stone enclosure ya. Punden berundak bukan? Bukan. Oh ya. bukan. Jadi Saya batunya kayak punden berundak aja. dijejerin ya, jadi seperti lingkaran dan katakanlah zaman dulu tuh tiap orang duduk di satu bangku itu. Ya, itu ada di Banda Neira. Terus ada di satu lagi pulau ya, Pulau Banda ya, pulau mungkin disebutnya Pulau Banda Besar. Itu ada tiang batu ya, ditancap ada 2 begini. Jadi kayak pintu gerbang menuju ke arah gunung yang tertinggi di situ ya, Gunung Kumber kalau nggak salah. Ya, nah jadi bagi yang senang riset ya risetnya juga. Tapi ya sambil jalan-jalan, piknik ya, snorkeling. Ada yang juga naik gunung ya. Lokasinya kita bisa tergantung teman-teman ya, senang yang naik gunung, senang gunung gitu. Atau kita mau menyelam ya, peninggalan kapal karam juga bisa di situ gitu ya. Atau ya melakukan pengabdian pada masyarakat di situ ya. Ada museum di situ ya. Ya. Terus kita bikin ilmu apa yang bisa kita terapkan di situ ya. Mungkin pelatihan mengenai kebersihan, sanitasi, kesehatan dan lain sebagainya ya. Tapi ya nanti harus kita koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga Universitas Banda Neira. Pokoknya bareng-bareng aja kita ke sana. Siap. Satu kapal kalau perlu kita charter. Wah, siap. Ditunggu undangannya, ditunggu teman-teman yang masukannya nih. Bang Ali udah ngasih kesempatan nih buat donatur-donatur tentang semuanya. Piknik bisa, belajar budaya bisa, semuanya bisa ada di sana. Tentang kesehatannya juga bisa. Jadi terima kasih untuk kesempatan keduanya, Bang. Hari ini kita simpulkan mengenai ternyata situs Purbakala itu ada juga ya di tempat-tempat yang tempat saya tinggal ya, di Depok ada, yang jauh di pulau kecil pun ada di Banda Neira. Jadi saya kasih kesempatan bahwa belajar juga sejarah tentang Indonesia ini luas gitu aja. Jadi jangan berhenti membaca buku tentang prasejarah atau sejarah. Jadi kita juga bisa paham bahwa negara kita adalah pusatnya budaya, berarti bukan cuma ada di luar negeri doang ya. Jadi begitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.